I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Halo sahabat Civikus, perkenalkan nama saya Elsie Pasaribu dengan NIM 223010204005 dari Universitas Palangkaraya. Di sini akan mengajak teman-teman sekalian membahas mengenai pendekatan pilihan rasional dalam ilmu politik. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, di sini poin-poin yang saya akan bahas dalam video kali ini yaitu yang pertama definisi pendekatan pilihan rasional, yang kedua dampak pendekatan pilihan rasional, yang ketiga partisipasi politik dalam pilihan rasional, dan yang keempat lembaga dalam pendekatan pilihan rasional. Baik, kita akan masuk kepada poin pertama yaitu definisi pendekatan pilihan rasional. Teori pilihan rasional merupakan suatu pendekatan pada studi mengenai institusi. Lembaga tercipta karena masyarakat sangat membutuhkan lembaga ini. Pilihan rasional mempelajari bagaimana lembaga membahas berbagai interaksi di antara aktor-aktornya, pilihan yang tersedia untuk aktor tertentu, struktur informasi dan keyakinan aktor, serta imbalan untuk individu dan kelompok. Teori pilihan rasional mengkaji persaingan partai, perilaku kelompok kepentingan, pengaruh kebijakan birokrat. Tokoh-tokoh dalam pilihan rasional ada yang pertama Buchanan, yang kedua Anthony Downs, yang ketiga Gordon Tulloch, dan Mansur Olsen Virginia School atau Mazhab Virginia. Dapat diramalkan perilaku manusia dengan mengetahui kepentingan dari aktor yang bersangkutan atau involvent. Para penganut membuat simplikasi yang radikal dan memakai model matematika untuk menjelaskan dan menafsirkan gejala-gejala politik. Teknik-teknik formal yang dipakai para ahli ekonomi diaplikasikan dalam penelitian gejala-gejala politik dan menggunakan metode induktif akan menghasilkan model-model untuk berbagai tindakan politik. Baik, kita akan masuk ke dalam poin yang kedua yaitu dampak pendekatan pilihan rasional. Pendekatan pilihan rasional memiliki beberapa kelebihan dalam memahami perilaku politik. Misalnya, pendekatan ini memfokuskan pada analisis logis dan objektif dari tindakan politik yang membantu memahami alasan dan motivasi individu dan kelompok dalam membuat keputusan. Namun, pendekatan ini juga memiliki beberapa kelemahan. Misalnya, pendekatan ini menganggap bahwa individu dan kelompok selalu membuat keputusan dengan logis dan rasional. Pada kenyataannya, hal ini tidak selalu terjadi. Selain itu, pendekatan ini juga menganggap bahwa individu dan kelompok memiliki akses yang sama dan informasi yang cukup membuat keputusan rasional. Pada kenyataannya, akses informasi dan kekayaan dapat mempengaruhi keputusan individu dan kelompok. Baik, selanjutnya kita akan membahas poin ketiga yaitu partisipasi politik dalam pilihan rasional. Fenomena meningkatnya partisipasi politik masyarakat serta sejumlah kasus kejiwaan akibat dampak kegagalan menduduki jabatan politik menimbulkan pertanyaan-pertanyaan mendasar dari motivasi individu terlibat dalam aktivitas politik tersebut. Mengacu pada pandangan teori tindakan rasional dari Kahneman dengan unsur utama yakni aktor dan sumber daya. Terdapat korelasi dalam memotivasi individu pemenuhan hasrat politiknya. Unsur utama dalam pendekatan pilihan rasional ada dua. Yang pertama aktor dan yang kedua ada sumber daya. Yang pertama, aktor merupakan pelaku dari tindakan politik yang dipengaruhi oleh tujuan, pertimbangan, dan motivasi. Sebagaimana dalam teori pertukaran yang mempengaruhi teori pilihan rasional, bahwa manusia terus-menerus akan terlibat dengan mencerminkan biaya dan ganjaran yang dihargai oleh pihak yang terlibat. Yang kedua, sumber daya. Sumber daya merupakan potensi yang dimiliki aktor, dan sumber daya di luar potensi dapat dikendalikan berdasarkan tujuan aktor.
Potensi diri yang dimiliki aktor merupakan serangkaian faktor-faktor yang mendukung pilihan rasional aktor, sedangkan sumber daya di luar potensi diri merupakan faktor pendukung eksternal dalam penetapan pilihan aktor tersebut. Baik, poin selanjutnya yaitu lembaga dalam pendekatan pilihan rasional. Terdapat dua lembaga dalam pendekatan pilihan rasional. Yang pertama, interpretasi lembaga. Interpretasi lembaga adalah pandangan rasional choice terhadap peranan lembaga dalam faktor-faktor pengaruh dari luar. Lembaga adalah sebuah wadah di mana ada aktor dan alur yang membentuk sebuah strategi serta sebuah urutan di mana aktor memilih informasi yang mereka miliki ketika mereka membuat pilihan dan hasil yang dihasilkan dalam kombinasi pilihan yang sudah mereka tentukan. Yang kedua ada lembaga terstruktur dan tidak terstruktur. Kabinet parlementer, partai politik, serta tentara merupakan lembaga yang terstruktur. Ada banyak variasi di antara contoh di atas dari lembaga-lembaga terstruktur lainnya. Sedangkan lembaga tidak terstruktur dapat digambarkan sebagai praktek yang diakui oleh pola mereka dan dilakukan secara terus-menerus, tetapi mereka lebih kepada amorf dan implisit, bukan diformalkan. Kesimpulan dari materi yang saya bawakan dalam video ini yaitu pendekatan pilihan rasional adalah salah satu pendekatan dalam studi ilmu politik yang menekankan pada perilaku dan keputusan individu serta kelompok dalam membuat suatu pilihan. Pendekatan ini menganggap bahwa individu dan kelompok memiliki tujuan dan preferensi yang jelas dan mereka membuat pilihan yang rasional untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini, pilihan rasional dalam studi ilmu politik melibatkan evaluasi alternatif dan memilih alternatif yang memiliki nilai terbesar bagi individu atau kelompok. Sekian dari materi yang saya bawakan. Semoga materi ini bermanfaat pada teman-teman. Jika ada kesalahan kata yang saya lakukan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.